diwarnain tuh kupu-kupunya. Safa sayang, kalau Tante tinggal sebentar boleh nggak? Tante mau keliling rumahnya Safa. Emang Tante mau ngapain? Tante cuma mau keliling aja sambil nunggu lukisannya Safa selesai. Boleh nggak? Boleh Tante, tapi jangan lama-lama ya. Iya, sebentar aja kok. Oke? Oke Tante. Loh, itu Mbak Kiara lagi ngerekam apa ya? Oh, ini saya rasa sudut rumahnya cukup bagus jadi mau dijadikan lukisan. Oh, gitu ya? Ya udah deh, sok dilanjut lagi ya Mbak ya. Saya mau kesana dulu. Iya. Dikasih tahu ya. Mas, kamu mau kemana? Saya mau ke kantor. Ada masalah perusahaan yang harus saya selesaiin sekarang. Ayah, cuma usah khawatir ya. Apa yang mau saya lakukan sekarang ini, itu salah satu usaha saya untuk memenuhi permintaan kamu. Memang saya masih belum bisa menceritakan apa yang akan saya lakukan. Tapi, apa yang kamu cemaskan selama ini, perlahan akan saya tinggalkan. Untuk selama-lamanya. Sampai
benar-benar hidup dalam bahagia dan dalam ketenangan yang sebenarnya. Bukan ketenangan semu. Terima kasih ya Nuna. Kamu tahu nggak? Saya tuh merumpamakan kamu seperti cahaya yang terpancar dari menara mercusuar yang sudah menggerakkan saya, mengarahkan saya untuk harus kemana saya pergi. Saat saya harus menghindari karang, ombak, sampai saya bisa berlabuh ke tempat yang paling nyaman dan aman. Ya udah, saya jalan dulu ya. Semoga Mas Gani benar-benar menepati janjinya. Membuat apa yang aku cemaskan sedikit demi sedikit menghilang. Kemana aja sih, Mas? Kita kangen sama lo. Ya Allah, Mas. Dari kemarin kita nyariin lu, nggak ada kabar. Iya, Mas. Lu bikin khawatir aja lu. Kita bisa sama-sama lagi. Mas. Bang, udah lah bang, saya masih normal bang. Lu Mas, kemana aja sih lu? Orang malu kalau ngilang, paling nggak berkabar sama kita dong. Lu. Lu ngapain lu gua? Pantes baunya beda. Bau dari mana sih? Gua wangi gini. Emang lu nggak bisa ngeliat tuh? Badannya lebih gede daripada gua. Badan lu mau karbit. Pasti lu dong. Sama gue juga dong. Itu Mas Safa sama lu. Bang, tadinya gue pikir lu tuh lagi frustasi terus lu nabrakin diri lu ke kereta atau lu terjun payung ke sungai. Ya, stres, bunuh diri itu karena Bianca. Iya bener Bas. Gua sampai ke doktrin ya Mas Eki. Makanya gue pikir beneran. Lu bener-bener nyusul si Bianca. Enggak lah bang, pikiran saya masih jernih kali. Kayak air dong jernih. Udah, saya masuk ya. Hah? Buru-buru amat Bas, ngobrol aja belum yang panjang. Iya. Saya mau istirahat bang. Main istirahat aja lu, ngobrol dulu dong. Talking. Aneh lu baru juga ketemu. Bener. Kita ngobrol dong, sharing dulu. Lu ngapain, di mana aja, kemana aja, sama siapa aja. Kita juga pengen tahu keseharian lu kayak gimana. Nanti aja bang ya. Saya mau istirahat bang, capek banget ya. Nah mendingan abang-abang ngapain kayak gitu kek, ya. Saya mau istirahat. Aduh. Yaudah lah, kita cabut aja lah. Cuma orang yang mau istirahat. Yaudah yuk. Bentar. Gue jadi ingat sesuatu nih. Apaan? Bianca. Hah? Iya, Bianca. Kita harus kasih tahu si Baskara. Bas. Buka dulu Bas. Bas. Bas.
Ada apa lagi, Bang? Baru juga mau istirahat. Kita punya info, Bas. Lu kalau nggak denger info kita, lu bakalan nyesel seumur hidup. Makanya cepetan lu bukain dulu sebentar aja, Bas. Ya ada yang perlu kita omongin dan ini penting. Nah, harus tahu. Hal penting apaan, Bang? Hal penting buat saya sekarang ini adalah istirahat. Ye, lu dengerin dulu penjelasan kita. Besok aja, Bang, besok. Kan masih ada hari esok, Bang. Kita mau ngasih tahu lu soal Bianca. Dan ternyata Bianca masih hidup. Itu dong keluar. Orang belum kelar ngomong udah masuk sih lo. Pak, ini laporan keuangan bulan Desember semuanya sudah saya rekap di sini, Pak. Oke. Ya. Sama ini juga. Oke. Ya. Maaf, Pak, ini untuk data-data stabilitasnya. Menurut kamu, potensi untuk perusahaan kargo kita ini ke depannya bagaimana? Bisnis kargo ini sebenarnya memiliki potensi yang lebih besar, Pak, untuk dikembangkan. Hanya saja, kita butuh pengelolaan yang lebih optimal. Selama ini, bisnis kargo kita hanya dijalankan ala kadarnya saja. Terima kasih banyak ya. Baik, Pak. Apa yang kalian berikan kepada saya ini sudah cukup. Kalian boleh pulang sekarang, tapi saya masih perlu menganalisa data-data yang lain. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Pak. Permisi, Pak. Saya kabarin Nona dulu deh. Besok aku harus kembali ke dokter dengan Mas Gani. Bagaimana aku menjelaskan kepada Mas Gani mengenai hasil lab itu ya? Aku nggak punya kesempatan lagi, kecuali malam ini atau besok. Malam ini, aku harus bertekad untuk menyampaikannya sepulang Mas Gani dari kantor. Halo Mas. Nah, malam ini saya pulangnya agak telat ya. Saya masih di kantor nih. Masih banyak yang harus saya urus. Kamu gak usah nunggu saya. Iya Mas, kamu hati-hati ya. Asli, Bas. Kita kagak bohong, kita nggak ngeprank lu, kita nggak nyebarin hoax. Itu beneran Bianca. Iya kok. Soalnya kita ngeliat pakai mata kepala kita sendiri. Dari gerakan silatnya juga udah jelas kalau itu Bianca. Kapan kejadiannya, Bang? Jadi gini, Bas, tadi pagi gue sama Eki itu kan mau lari tuh di taman, mau jogging ya kan. Tiba-tiba kita ketemu sama Safa, anaknya bos lu itu tuh. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya tiba-tiba mereka itu diserang sama orang yang nggak dikenal. Abis itu ada cewek misterius datang. Nah, dia nolong tuh. Cuman tuh cewek misterius pakai topi, pakai masker, langsung lawan semua penjahatnya. Dari awal sih gue sama Dani udah curiga kalau dia tuh buat Bianca. Nah, pas dia lagi fighting, puk, topinya jatuh.
Rambutnya terurai. Wah, perempuan tuh. Jadi kita makin yakin. Soalnya lawan-lawannya dibikin KO semua. Siapa lagi coba yang bisa ngelakuin itu cewek kalau bukan Bianca? Gue inget saat ke markas tempo hari, komandan menerima telepon seseorang dan gue yakin komandan lagi membicarakan Bianca. Walaupun komandan membantah kalau percakapan yang sedang dibicarakan tentang Bianca. Jangan-jangan benar, Bianca masih hidup. Terima kasih, Bang. Informasinya. Tapi kayaknya sekarang lebih baik kita istirahat. Iya, tapi Bas kita kan baru ngobrol. Tahu, santai-santai dulu dong di sini. Kita juga kan kangen sama suasana kamar lu di sini. Udah lama juga kita nggak main mabar, ya kan? Mabar di sini. Kopi buatan lu juga udah lama nih kita nggak ngerasain. Itu cemilan, ya kan? Masalah Bianca bisa kita bahas besok-besok, Bang. Masalah istirahat, lebih baik kita istirahatnya masing-masing. Ya udahlah kalau gitu. Yaudah Ki, cabut Ki. Iyalah, lagian juga lu harusnya sebagai teman yang baik ngerti dong orang mau istirahat. Lu juga harus ngerti. Udah istirahat. Untuk supaya saya bisa lepas dari bisnis ilegal ini, langkah pertama yang harus saya ambil harus mengoptimalkan perusahaan kargo saya. Ya. Saya akan melakukan revitalisasi perusahaan, merubah struktur karyawan di perusahaan, tapi yang paling penting saya harus mendapatkan suntikan dana. Saya harus mencari investor yang kuat, yang bisa memberikan suntikan dana supaya perusahaan kargo saya ini berjalan dengan baik. Tapi siapa ya? Saya teringat sama Pak Wibowo. Semoga Pak Wibowo bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini. Sepertinya saya harus cepatnya menemui Pak Wibowo. Hampir seluruh rumahnya diawasin sama CCTV. Tapi aku ngerasa ada yang aneh deh. Bukan cuma CCTV, tapi rumahnya juga dikelilingi sama pengawal. Bas juga, pengawalnya Bu Nuna. Untuk orang yang biasa itu agak aneh sih. Kira-kira apa ya bisnisnya Gani sampai dia harus dijaga seketat itu? Udahlah, itu juga bukan urusan aku. Sekarang urusan aku adalah membuktikan bahwa Nuna itu mantan Dipta atau bukan. Setelah itu, baru bisa dinyatakan tugas aku selesai setengahnya. Itu bukan urusan aku. Omas, aku sama kangen. Wah, non Safa. Pak, Bu. Om Bas juga kangen banget sama Non Safa. Iya, sama kangen banget sama Om Bas.
Gimana Non Safa kabarnya? Non Safa sehat-sehat aja kan? Sehat, Om. Om udah lama nggak ke rumah Safa. Iya, Om Basnya kemarin itu ada urusan Non. Oh gitu. Ayo Om anterin Safa. Ayo. Pak, Bu. Entah kenapa aku selalu merasa kangen banget sama Safa. Rasanya kepengen cepat ketemu seperti ini. Pak, Bu, saya minta maaf. Kemarin saya minta izinnya tidak menunggu Bapak dan Ibu pulang dulu. Iya nggak apa-apa Bas. Cuma Safa aja nih beberapa hari ini nanyain Bas terus ya Mas. Katanya kapan Om Bas pulang, balik lagi kerja. Om Mas udah nggak marah sama Safa. Emangnya Om Bas marah sama Safa? Iya, Ma. Om Mas kan kemarin marah gara-gara aku deketin Bu Astri. Bukannya saya marah, Pak, Bu. Tapi kemarin itu kondisinya memang orang dewasanya hanya ada saya dan juga Bu Astri. Jadi perasaan saya tuh lebih ke canggung. Maafin Safa ya Bas sama juga anak-anak. Iya, Bu. Sekarang tugas saya nganter siapa, Pak? Pak Gani atau Bu Nuna sama Non Safa? Hari ini saya harus buru-buru ke kantor. Ada urusan penting. Biar saya sama Ozi aja. Siap, baik, Pak. Ya udah keberangkat ya Mas. Salim Papa nak. Salim. Kiss-kiss. Bye, sarangnya. Papa. Hati ya, Bas. Siap, Pak. Kamu juga hati-hati ya Mas. Hap. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Saya mau nanya, apa Pak Wibowo sudah ada di kantor? Sudah Pak Gani, dari pagi beliau sudah di ruangannya. Oke. Tolong bilang ke Pak Wibowo, saya akan menemui dia di kantornya sekarang. Baik Pak, saya akan langsung sampaikan ke Pak Wibowo kalau Pak Gani mau datang ke kantor. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya ampun Pak Gani mau ke kantor. Yes, aku happy banget deh. Pelan-pelan, sayang. Mama, Ya? Safa masuk dulu ya, Ma. Iya, sayang. Yang pintar belajarnya ya, nak. Sini, Cip. Kiss, bye. Dadah, Mama. Bye. Bas, Ya, Bu. kamu nggak mau memulai untuk mencoba membuka hati? Ya mungkin bisa kamu coba dulu dengan gurunya Safa. Bu Nuna, setelah ini mau diantar kemana? Maaf ya Bas, kalau memang sikap saya ini membuat kamu gak nyaman. Tapi maksud saya itu untuk kamu juga, supaya kamu bisa cepat move on. Saya lihat soalnya kamu masih bersedih setelah ditinggal oleh Bianca. Saya sendiri, Bu. Saya juga pengen saya bisa move on. Move on dari orang yang saya sayangi. Tapi buat saya nggak mudah, Bu. Untuk menghapus nama seseorang dari hati saya.
Orang yang aku maksud itu kamu, Nuna. Saya ngerti perasaan kamu, Bas. Saya pernah mengalami hal itu. Bertahun-tahun, saya mencoba untuk move on dari seseorang yang sangat berarti di dalam hidup saya. Apa Nuna selama ini kesulitan move on dari aku? Tapi sekarang pada akhirnya saya bisa. Kamu mau tahu gimana caranya? Gimana, Bu? Mungkin banyak sekali cara di dunia ini untuk move on dari seseorang. Mungkin dengan cara kamu mencoba untuk membuka hati. Atau mencari yang baru. Kalau saya sendiri, saya banyak sekali melakukan banyak cara. Tapi, ternyata yang mampu membuat saya melupakan orang yang paling berarti di hidup saya itu, saya membuang dan membakar semua kenangan dari orang yang dulu susah membuat saya move on. Termasuk barang yang paling berarti untuk kami dulu. Saya menguburnya. Ya mungkin kamu bisa melakukan cara seperti saya, Bas. Hidup kan terus berjalan, Bas. Mau tidak mau, dari diri kamu sendiri kamu harus berusaha untuk tidak terus tenggelam di dalam masa lalu kamu. Saya yakin kamu pasti bisa. Ya, Bu. Ternyata Nuna sudah menghapus semua memorabilia tentang diriku. Dan, Gan, gue terima telepon dulu ya. ya gue masuk duluan ya. Yep. Nanti gue susul. Halo, saya lagi ada urusan penting. Oke, nanti saya hubungin lagi. Pak Gani? Ya, kabar? Baik, Pak. Bapak apa kabar? Baik. Bapak kayaknya pakai dasi yang saya kasih ya? Oh iya, betul. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Saya senang kalau Bapak suka dan Bapak pakai buat kerja. Pak Gani, Pak Wibowo sudah menunggu di ruangannya. Oke. Saya duluan ya. Baik, Pak. Silakan. Baik, Pak. Saya antar ke ruangannya. Mari, Pak. Loh, Daniel? Aku kira kamu nggak ikut. Oh, kenapa kamu ngeliat aku kayak gitu ya? Kamu ada hubungan apa sama Gani? Kamu punya hubungan khusus sama Gani? Enggak. Emangnya kenapa? Ya lebih baik kamu terus terang aja.
Lagi pula selama ini kamu udah tahu kan kalau aku suka sama kamu. Jadi tolong kamu kasih aku jawaban supaya aku nggak berharap lagi sama kamu. Daniel, aku tuh cuma kagum doang kok sama Pak Gani. Emangnya kenapa? Nggak salah kan? Oh iya, dan aku mohon kamu nggak usah ikut campur lagi ya urusan aku. Pagi, Bu. Pagi. Belum nyoba mie instan pertama? Super Mie rasanya original banget. Kuah ayamnya gurih. Mie-nya mantul. Nikmat original Super Mie gak ada duanya. Penasaran? Cobain Super Mie. Ya, masuk. Pak Gani. Pak Wibowo. Ayo mari, silakan. Apa kabar Pak? Baik. Iya. Baik. Terima kasih. Silakan. Sehat Pak Gani? Sehat. Alhamdulillah. Lalu Safa gimana? Wah, saya tuh benar-benar kangen loh sama Safa. Dia sehat-sehat aja kan Pak? Sabar sehat, Pak. Dan dia lagi punya hobi baru. Apa itu? Melukis. Melukis? Dia baru aja memulai les melukis beberapa hari yang lalu. Dan memang sepertinya bakatnya itu di seni melukis. Karena dia kelihatan begitu enjoy di saat dia melukis. Wah, good. Berarti sama dengan anak saya dong, Pak. Anak saya dulu masih kecil juga suka sekali sama melukis. Tapi setelah dia besar, dia malah mau jadi tentara. Oh gitu? Tuh, lukisan anak saya tuh, Pak. Dia memberikan ini pada waktu dia saat SMA, Pak. Sebagai hadiah ulang tahun saya. Saya memang kurang paham tentang lukisan. Tapi saya tahu kalau ini lukisan yang sangat bagus dan indah. Bukan lukisan seorang amatir ini, Pak. Saya mengerti sekali tuh perasaan Pak Wibowo. Pasti sangat bahagia ya menerima hadiah seperti ini. Iya. Sangat, Pak. Saya sengaja menaruh lukisan anak saya di sini, Pak Gani. Tujuannya supaya bisa menemani saya bekerja. Dengan menatap lukisan ini, saya merasa selalu ditemani anak saya. Bapak pasti sangat bahagia ya menerima hadiah ini. Sangat, Pak Gani. Sangat. Ayo, mari, silakan duduk Pak Gani. Gimana? Gini Pak Wibowo, maksud kedatangan saya ini ingin membahas mengenai perusahaan kargo milik saya yang memang selama ini belum dikembangkan secara optimal. Saya sebenarnya udah tahu itu, Pak Gani. Makanya saya sangat tertarik sekali bekerja sama dengan perusahaan Pak Gani. Sebelumnya maaf nih Pak. Tapi maksud saya saat ini lebih dari itu. Apalagi kerjasama yang sudah kita sepakati masih butuh penjajakan selama 1 tahun. Sebenarnya saya membutuhkan suntikan dana yang jumlahnya sangat besar dengan keperluan pengembangan perusahaan bisnis kargo saya. Jadi bukan hanya kerjasama antara 2 perusahaan. Jadi saya menginginkan Pak Wibowo ini menjadi investor utama untuk perusahaan saya.
Ini data-data perusahaan saya. Baik. Dan saya harap Pak Wibowo mau meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Oke, saya coba pelajari sebentar dulu ya Pak Gani ya. Silakan. Semalam aku belum berhasil ngasih tahu Mas Gani soal hasil lab. Tapi nanti sore aku sama Mas Gani harus pergi ke dokter untuk konsul. Aku nggak pernah punya kesempatan untuk ngejelasin semua itu sama Mas Gani. Tapi aku nggak punya waktu lagi. Gak bisa. Pokoknya hari ini dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, aku harus sudah memberitahu soal hasil lab itu sama Mas Gani. Karena kalau sampai Mas Gani tahu lebih dulu dari dokter, dan Mas Gani tahu selama ini aku menyembunyikannya, pasti Mas Gani akan marah besar sama aku. Ma, Ya Nun? udah pulang, Ma? Iya, baru mama nyampe. Nah, jangan lupa hari ini kamu ada jadwal konsul sama suami kamu ke dokter, ya? Kok diem? Kamu lupa kan? Kamu tuh kenapa sih? Hal penting aja selalu harus mama yang ingetin. Mama tuh udah feeling tau nggak? Pantesan aja semenjak dari dokter minggu lalu kamu tuh diem aja nggak pernah ngebahas kayak gini-gini ke mama. Iya, Ma, aku inget kok. Hari ini memang aku sama Mas Gani konsul ke dokter. Apa-apa itu? Bukan apa-apa, Ma. Bukan apa-apa. Kok kayak nutupin sesuatu dari mama sih? Enggak, ini bukan apa-apa. Di sini mama mau lihat. Lihat, ih kamu tuh apa-apaan sih? Nutupin sesuatu dari mama.